coba dulu aja. Berarti Boni ada di sini dong. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Apa nih di kamera ini? Mas Boni mana? Gak ada di sini. Ini ada motor Mas Boni di sini. Kan saya udah bilang Mas Boni gak ada di sini. Kamu mawar kan? Iya, kenapa? Kamu pasti ngumpetin Mas Boni di dalam kan? Kan gue udah bilang, Boni gak ada di sini, Boni ada di rumahnya. Aduh Mbak, tolong ya, panggil Mas Boni keluar. Gue bilang udah gak ada, lu pergi. Lu Ya. cabut. Mbak. Saya Apa mau lagi? Mas, Gue udah bilang udah gak ada. Dia bilang udah gak ada di sini. tolong ya denger ya. Kenapa? Saya ini istri sahnya Mas Boni, Mbak. Oh, kalau istri saja harusnya mikir, lo ngaca. Ya. Ini udah ini malah berantem. Kalau istri saja, lo harus tahu dong. Gimana dia pergi? Panggil Mas Gak Boni. perlu, ngerti gak? Mbak. Lo harus ngaca sama diri lo. Mbak. Udah ngapain sih saya bilang ada di sini. Ini ada motor. Ngapain? Udah selesai. Ini kamar. Ini lo bawa aninya. Ngapain di sini, Mas? Lo ngapain di sini? Lo pergi sono. Itu siapa, Mas? Lo nggak perlu tahu, lo mendingan pergi. Mas, kenapa Mas ngusir aku? Aku itu istri sahnya Mas Boni, tau nggak? Kamu jadi istri? Mas, aku itu udah ngurusin Mas Boni ya, Mas. Ya tolong dong, Mas. Kenapa? Lu kelarin dulu sama istri lu. Pak? Apa ini ada? Kamu ada apa di sini? Mau apa ke sini? Bu, harusnya saya yang tanya. Kenapa ada di sini sama Mas Boni? Saya itu kan istrinya Mas Boni, Bu. Asal kamu tahu aja ya, Rina. Makanya ibu ada di sini. Ibu lebih baik punya menantu seperti ini di sebelah Boni. Karena apa? Karena kamu penyakitan dan dia lebih kaya. Dan kamu nggak bisa punya keturunan untuk anak ibu. Kok tega sih, Bu? ngomong kayak Harusnya kamu berpikir kenapa anakku seperti ini dengan dia. Dia yang lebih pantas di sebelah anakku. gitu? Bu, nggak punya anak kan mereka baru 6 bulan menikah. Nggak seperti itu, Tio. Ini istri loh. Dia itu yang lebih penting lagi, yang lebih bahaya. Dia penyakitan, yang nggak bisa memberi keturunan untuk anak ibu. Udah, kamu keluar. Pergi semua. Pergi. Mas, tolong dong, Mas. Pergi. Nggak ada gunanya lo di sini. Tolong, Mas. Mas, tolong. Kayak begini lo Aku gimana ini sih? istri saya Mas Boni, Mas. Tolong dong, Mas. Dia nggak pantas buat aku. Siapa bilang lo yang nggak pantas? Kok dia? Lo yang nggak pantas. Gua nggak butuh. Mas. Mas Boni, tolong dong, Mas. Tolong, Mas. Mas. Boni. Mas. Mas. Mas Boni. Mas. Mas Boni, dengerin aku dulu, Mas. Mas Boni. Mbak, maaf kalau boleh tahu. Tadi mertua Mbak bilang Mbak nggak bisa punya anak. Maksudnya kenapa sih Mbak? Sebenarnya aku itu punya penyakit kanker, Mas. Mbak. Kanker. Ngomong dari awal sama kita sih. Aku emang nggak pernah bilang. Aku nggak mau kalau misalnya sampai orang-orang tahu. Karena aku pun masih nyoba sama Mas Boni untuk perbaikin ini semua. Aku yakin kok kalau misalkan kita perbaikin ini pasti ada jalan keluarnya, tapi nggak dengan cara kayak gini. Kita tuh baru, ya kalian tahu kan, kita tuh baru 6 bulan nikah, masa? Jadi karena penyakit itu Mbak memang nggak bisa memberi keturunan. Dokter emang udah ngevonis saya kayak gitu, cuma emang
Saya belum pernah coba lagi buat datang ke dokter di tempat lain. Belum pernah. Coba datang untuk pengobatan yang lain, saya belum pernah coba. Jadi itu alasannya. Mas Boni gak akan mau nerusin lagi pernikahan kita. Mbak, mendingan Mbak fokus sama penyembuhan sakitnya Mbak daripada sama keluarganya Boni. Gimana saya mau terusin kalau misalkan suami saya, Mbak, mertua saya, keluarga saya nggak ada yang ngedukung saya di samping sini. Gimana saya mau ngelanjutin hidup saya? Gimana saya mau kasih keturunan, Mbak? Yang diomongin Fatia, Mbak, maksudnya Mbak udah dengar sendiri kan omongan dari suami Mbak, mertua Mbak, dan ternyata kelakuan mereka kayak begini. Mbak masih mau pertahanin hubungan Mbak dengan suami Mbak. Tapi saya masih cinta sama Mas Boni, Mas. Saya masih mau pertahanin hubungan rumah tangga Mbak, kita. maaf ya Mbak, kita orang lain, kita ngelihat itu hubungan Mbak tuh udah nggak akan ada masa depannya Mbak. Tapi saya mau coba buat perbaikin ini. Saya mau buktiin ke mertua saya kalau saya itu nggak penyakitan. Saya mau buktiin itu, Mas. Mbak, jangan terus-terusan nyakitin diri Mbak sendiri, Mbak. Jangan ngezolimin diri Mbak sendiri. Kenapa sih, Mbak? Mbak Rina ini punya sakit kanker. Terus gue baru tahu. Astagfirullahaladzim. Gue heran nih sama suaminya si siapa namanya? Boni itu gimana sih cara berpikirnya? Dari awal kita udah aneh sama mertuanya ya nggak sih? Pertama kita ketemu tuh memang sama mertuanya yuk. Karena mertuanya benar-benar nggak pernah setuju dari awal. Cuman kalau misalkan akhirnya tahu istrinya punya sakit kayak begini, Boni nggak boleh kayak begitu dong. Jalan sama orang lain paling enggak ya diselesaikan dulu hubungannya dengan istrinya kan, bukannya malah jalan sama perempuan lain. Apalagi mertuanya juga mendukung. Ya udahlah, dan udah ketahuan kan sekarang semuanya. Otaknya permasalahan ini semuanya tuh ibunya, ternyata memang masalah persetujuan pernikahan dan juga sakitnya Mbak Rina. Ya semoga aja semua yang ada di sini bisa mengambil pelajaran dari kasusnya Mbak Rina ya. Kalau misalkan memang dari awal tidak baik-baik, ya pasti akan diakhiri juga dengan tidak baik. Saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.